Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di lampos.co, Lampung Pos ID dan juga sai100fm.id dan masih bersama dengan Pak Iskandar. Oke. Kali ini kita akan bahas trending topik yang ada di lampos.co, di antaranya 4 pelajar positif COVID-19 Disdikbud Metro sudah melarang KBM tatap muka. Yang selanjutnya 2 pemotor luka parah adu banteng. Yang selanjutnya Polsek Kasui ringkus pelaku pencabulan anak di bawah umur. Dan berikutnya Bawaslu awasi pemilih siluman. Dan yang terakhir kasus DBD di Palas Pasemah, Palas kembali bertambah. Ini masih yang menjadi trending topik adalah tentang COVID-19, Bang Is. Ya, jadi berita-berita trending topik di lampos.co itu yang masih jadi tren baik di Google maupun di trafficnya itu soal COVID-19 yang kita sangat sesalkan di Metro. Ada 4 pelajar yang terpapar COVID-19, padahal kalau kita mau jujur, untuk saat ini tidak perlu dulu belajar itu tatap muka, ya kan, cukup di daring, dan juga itu yang lebih membuat masyarakat lebih aman dan nyaman gitu. Nah, di Metro ini dibuka kegiatan belajar mengajarnya secara terbuka di kelas gitu. Akhirnya ada 4 orang yang terpapar. Dan ada lagi gitu loh, Mbak. Hari ini juga seorang dokter senior anestesi di Abdul Muluk terpapar COVID-19 dan dia menghembuskan napas terakhirnya di Jakarta setelah beberapa hari dirawat di Jakarta. Begitu besar ancaman-ancaman wabah pandemi COVID-19 ini untuk Provinsi Lampung ini, khususnya di Bandar Lampung, karena Bandar Lampung sendiri dalam posisi statusnya zona merah. Dan di Metro tadi itu zona orange, ya kan? Dan kita perlu patut sadarkan penduduk bahwa Metro itu hari ini menggelar pemilihan kepala daerah. Nah, ini jadi masyarakat perlu hati-hati, masyarakat untuk pertegas dan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan 3M gitu loh, Mbak. Iya, oke. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, Bang Is ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air mengalir. Oke, nah itu dia pemirsa Metro TV Lampung yang harus dilakukan ya. Lanjut, kita akan bahas berita pilihan yang ada di lampungpos.id, di antaranya pembayaran non tunai UPT KIR mulai tahun depan. Yang selanjutnya formasi kesehatan CPNS masih juga tidak terisi. Berikutnya analisis ketersediaan jaringan internet Lampung. Yang selanjutnya maksimalkan pengawasan di desa, dan yang terakhir jalan di Tembelang pakai batang kelapa. Wah, oke. Ini yang juga menarik nih tentang formasi kesehatan CPNS yang belum juga terisi, Bang Is. Ya, saya kira sekarang ini kan masyarakat banyak menunggu pengumuman calon pegawai negeri sipil, dan memang formasi-formasi khususnya untuk PNS ini memang ditunggu-tunggu oleh para pencari kerja. Nah, yang kita agak khawatir untuk wilayah kesehatan lah, kira-kira untuk daerah-daerah yang umpama tenaga dokter, tenaga perawat ini kan mungkin tidak terisi. Kenapa? Ya, kita cari penyebabnya. Dan banyak sekali calon-calon pegawai negeri sipil ini berharap, ya kan, hanya inilah satu-satunya mungkin bisa memberikan kehidupan, memberikan masa depan. Kalau saya tidak jadi PNS, masa depannya suram. Ini kan nggak benar gitu sebenarnya. Ya kan, terlalu banyak pekerjaan-pekerjaan yang menginspirasi, tidak harus berkarya itu dengan sebagai PNS gitu loh, Mbak. Oke, ini yang juga cukup menarik nih, Bang Is, tentang memaksimalkan pengawasan di desa. Pengawasan, ya saya kira hampir dana khususnya, ya kita bicara soal dana pembangunan di desa itu
setiap tahun itu hampir mencapai 1 miliar gitu loh. Oke. Ya kan. Dari desalah perekonomian itu hidup. Dan dari desalah semuanya kembali ke kota. Nah, makanya pemerintah sendiri membangun itu dari desa. Termasuk juga saya bilang tadi ada dana-dana desa itu yang harus diawasin. Di era pandemi ini sendiri ada beberapa persen yang harus diberikan perhatian khusus dana-dana desa ini sehingga tidak melenceng. Dan juga Kementerian Dalam Negeri sendiri mengawal desa ini menjadi seperti kita ketahui ada desa tangguh, ya kan, di era pandemi ini, sehingga desalah yang menjadi contoh bagi masyarakat kota dalam bagaimana cara hidup sehat. Jadi pengawasan itu yang harus dikawal, dan pengawasanlah di desa lah yang menjadi perhatian gitu. Dan paling kita jaga dan rawat itu memang dana-dana yang ada sekarang ini semuanya tertumpu kepada kehidupan di pedesaan gitu, Mbak. Jadi memang harus sangat diawasi ya Bang Is ya, agar tidak melenceng ke sana ke sini Bang Is ya. Oke, kita lanjut untuk ke berita entertainment yang ada di sai100fm.id, di antaranya guide vokalis bara suara Bella Fauzi ungkap sisi melankolis Rahwana. Yang berikutnya, Adinia Wirasti kolaborasi dengan Dian Sastrowardoyo garap Nauget. Dan yang selanjutnya, BTS kembali cetak sejarah di Billboard Hot 100. Dan yang selanjutnya, penyebab penggemar K-pop boykot SM Entertainment. Ini yang menarik tentang pembuatan film. Ini yang digarap oleh Dian Sastrowardoyo, yaitu salah satu pemainnya adalah Adinia Wirasti nih Bang Is. Jadi trending topik juga ya. Ya, saya kira ini film apa, Mbak? Kalau kita kalau dia filmnya milenial pasti banyak yang nonton nantinya. Tapi kalau filmnya film yang sudah lewat milenial, saya kira tidak begitu diminati oleh anak-anak muda. Nah, sudah saatnya mungkin para artis juga pemain-pemain sinetron sudah membuka layar lebar bagaimana tema-tema film yang ada di Indonesia ini menginspirasi. Saya setuju Dian Sastro ini dengan si Adinia Wirasti ini kan bicara soal bagaimana melakukan pencegahan COVID gitu loh. Ya kan, tidak ini. Kita sendiri tahu bagaimana film-film yang ada di Indonesia ini kan banyak menyita perhatian. Sangat sedikit sekali film-film di Indonesia ini kegiatannya atau bernuansa soal kegiatan remaja, tidak kegiatan yang menginspirasi bagaimana saat ini anak-anak bangsa harus melakukan pencegahan COVID-19 gitu. Sepertinya memang single-single yang sekarang yang keluar juga itu memang berkaitan dengan kita setuju lah COVID-19 si Wirasti dengan Dian Sastro ini membuat film yang ya memang menginspirasi lah nantinya gitu loh. Bang Is, terima kasih sudah hadir bersama kita dan sudah membahas tajuk dan juga trending topik yang ada di platform yang ada di Lampung Pos. Pemirsa Metro TV Lampung, itu dia, dan jangan lupa untuk Anda selalu update informasi dengan membaca Lampung Pos, dan juga update informasi di lampos.co dan lampungpos.id. Dan jangan lupa untuk selalu dengarkan Sai Radio di sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa pesan ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Sampai jumpa.